Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi statistika untuk perencanaan pekan ke-13 ya. Jadi di sini kita akan mempelajari lanjutan dari analisis regresi linier, yakni regresi linier berganda. Di sini setelah mempelajari bab ini, saya harapkan kalian mampu menyebutkan perbedaan antara analisis regresi linier berganda dengan regresi linier sederhana. Lalu yang kedua, kalian bisa menguraikan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara tepat dalam sebuah persamaan regresi linier berganda ya. Nah, di sini kita mulai dengan jenis-jenis asosiasi dari multivariat ya. Nah, jadi pada pertemuan selanjutnya kita sudah mempelajari hubungan bivariat begitu ya, yakni antara satu variabel dependen atau kita lambangkan dengan Y dengan satu variabel independen gitu ya, yaitu variabel X begitu. Ya, contoh yang kita gunakan misalnya di pertemuan sebelumnya adalah lokasi taman ya, jarak ke lokasi taman dengan indeks kualitas udara ya. Nah, ini satu variabel ya, satu variabel independen, satu variabel dependen. Nah, ternyata kalau kita mengasosiasikan lebih dari dua variabel, itu memungkinkan sebenarnya. Ya, jadi misalkan indeks kualitas udara itu tidak hanya dipengaruhi oleh jarak ke lokasi taman saja, tapi misalkan ada tingkat polusi misalnya ya. Misalnya. Nah, maka di sini ada dua variabel independen sekarang ya. Jadi di sini ada satu variabel dependen dan ada dua variabel independen. Nah, maka di sini kita tidak lagi berbicara tentang asosiasi bivariat ya. Ya, ini kita tidak berbicara tentang itu, tetapi yang kita bicarakan adalah asosiasi multivariat ya. Nah, karena dia melibatkan lebih dari dua variabel ya, ada tiga totalnya ya, yaitu satu variabel dependen, dua variabel independen gitu. Nah, ada dua kelompok besar ya dalam asosiasi multivariat itu. Ada interdependensi namanya dan ada dependensi. Apa itu interdependensi? Nah, yang dimaksud dengan interdependensi itu hubungan antara variabel-variabel yang dianalisis ya, itu tidak ada ketergantungan. Nah, maka tidak ada istilah variabel independen dan dependen. Nah, ini tidak ada dalam analisis interdependensi ya. Jadi dalam interdependensi itu tidak ada ketergantungan seperti ini. Nah, jadi di sini tidak ada variabel yang berpengaruh atau mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Sehingga kalau digambarkan bentuknya, diagramnya akan seperti ini ya. Kita akan lihat secara lebih luas ya. Nah, oke, kita masuk atau kita mendalami yang dependensi ya di sini ya. Nah, yang dependensi itu ya di sini kan ini adalah peta ya, jenis-jenis analisis multivariat ya. Nah, di sini ada dua cabang ya, dependensi dan interdependensi.
Nah, di sini kita akan kaji dulu yang dependensi. Jadi, yang pertama adalah jumlah variabel ya, jumlah variabel yang diprediksi. Nah, karena ini dependensi, maka dia ada hubungan gitu ya, hubungan sebab akibat, dipengaruhi dan mempengaruhi. Ya, jadi ada sebab akibat atau pengaruh. Nah, berdasarkan jumlah variabel yang diprediksi, di sini ada kategori beberapa variabel dependen. Nah, ternyata variabel dependen itu bisa lebih dari satu juga. Kalau kita simbolkan dengan Y, maka dia ada Y1, Y2, dan seterusnya. Kemudian ada satu variabel dependen dalam satu hubungan. Nah, jadi di sini ada satu variabel ya, satu variabel, maka cuma ada Y begitu ya. Nah, kalau ini yang punya beberapa variabel dependen dalam satu variabel. Kemudian ada beberapa hubungan variabel dependen dan independen. Nah, kalau ini bercampur ya. Jadi ada variabel ya, kalau kita misalkan samakan semuanya Y ya, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Nah, maka Y1 ini bisa dipengaruhi oleh misalkan Y2 dan Y4 gitu misalnya. Sementara Y4 sendiri itu dipengaruhi oleh Y3 dan Y5. Nah, ini adalah yang ini. Yang pertama, beberapa variabel dependen dalam satu hubungan. Nah, ini dilihat lagi berdasarkan tingkat pengukuran variabel dependennya begitu. Nah, ini ada metrik, ada non metrik. Maka di sini nah, ini untuk dependennya dulu ya. Dependennya kalau dia metrik, maka dilihat lagi variabel independennya. Kalau dia variabel dependennya non metrik, maka namanya adalah canonical correlation dengan variabel dummy. Sementara untuk variabel independen yang metrik dengan variabel dependen yang metrik juga, ini namanya canonical correlation analysis. Dan kalau non metrik, nah ini jadi multivariate ANOVA. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke yang satu variabel dependen dalam satu hubungan ya. Nah, kemudian dilihat lagi variabel tingkat pengukuran variabel dependennya sama ya. Nah, ini ada non metrik dan ada ada non metrik ya dan ada metrik. Non metrik itu bisa berupa diskriminan, multiple diskriminan, analysis atau logistic regression atau biasa juga dikenal dengan logit ya, logit regression gitu ya. Nah, itu yang variabel dependennya non metrik. Sementara kalau yang metrik, nah di sini jadinya adalah multiple regression analysis ya. Oh, ada juga ya conjoint analysis. Nah, yang kita akan bahas di sini khusus yang multiple regression analysis saja. Oke, nah maka kita akan lanjut ke materi yang lebih rinci. Nah, ini ya penjelasan yang tadi. Nah, sekarang kita fokus ke bagaimana regresi linear berganda atau multiple linear regression tadi itu berbeda dengan simple linear regression atau regresi linear sederhana gitu ya. Nah, jadi di sini perlu dipahami analisis regresi adalah metode analisis statistik untuk memahami hubungan antara variabel dependen dan variabel yang independen. Nah, variabel dependen itu kan adalah variabel yang diprediksi juga ya. Nah, ini adalah variabel yang diprediksi. Jadi
besar dari variabel Y ini kita perkirakan berdasarkan nilai variabel X-nya. Nah, bagaimana cara memperkirakannya? Nah, kita punya suatu aturan ya dalam bentuk persamaan gitu ya yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya ya. Nah, perbedaan utamanya tentunya dilihat dari jumlah variabel independennya tadi ya. Kalau regresi linear sederhana, kita hanya melibatkan satu variabel dependen. Jadi kalau kita buat persamaan umum, maka dia menjadi Y sama dengan konstanta atau kita simbolkan A tambah B X, atau ada juga yang menyimbolkan misalnya B0 gitu ya. Ini B1X gitu ya. Atau ada juga yang menyimbolkan alfa gitu ya, tambah beta X. Nah, ini pokoknya di sini ada konstanta, di sini ada koefisien, dan koefisien ini menjadi milik si variabel independennya atau yang memprediksi. Sudah kalian pelajari juga jenis-jenis istilah dari variabel dependen dan independen ya. Nah, maka kalau kita buat dia sebuah persamaan, nah dia akan seperti ini. Oke, ini bisa diperbesar kah? Nah, itu ya. Jadi di sini kita bisa menotasikan si persamaan yang menjadi aturan bagaimana memprediksi nilai nilai Y atau nilai variabel dependen berdasarkan nilai X. Nah, persamaannya menjadi seperti ini. Ini variabel dependennya ya. Nah, kemudian di sini ada K jumlah variabel independen. Nah, ini ya sampai beta K XK ya. K ini ya bisa berarti minimal ada 2 ya. 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Lalu ada beta 0. Nah, ini istilahnya adalah intercept atau sama saja dengan konstanta ya. Esensi konstanta kita sudah pelajari. Lalu beta ini ya, beta 1, beta 2. Nah, selain beta 0 ini adalah koefisien. Ya, koefisien untuk variabel independen yang berkaitan gitu ya. Sementara error adalah ini epsilon ya. Ini adalah galat gitu ya. Epsilon. Nah, komponen galat ini karena tidak diketahui ya dan karena komponen acak jadi jarang dituliskan. Nah, sebenarnya bentuk yang umumnya hanya sampai sini. Nah, jadi ini perbedaan utamanya ya. Kalau yang di regresi biasa atau regresi sederhana, ini kan jumlahnya hanya satu si X ini ya. Jadi hanya sampai sini gitu ya. Kalau saya ibaratkan. Kalau saya ubah gitu ya. Nah, tapi kalau dalam regresi linear berganda, tentunya jumlah si X-nya lebih dari satu. Itu ya, jumlah variabel independen. Nah, karena jumlah variabel prediktor atau jumlah variabel independennya itu lebih dari satu, maka biasanya kemampuan prediksi variabel dependen dari model regresi linear berganda itu akan lebih baik dibandingkan dengan model regresi linear sederhana karena dia bisa menangkap error ya yang diakibatkan oleh kita bisa menangkap error yang diakibatkan oleh salah satunya ketiadaan variabel prediktor. Nah, jadi karena yang ada cuma satu ya, sisanya itu dijelaskan oleh
galat. Nah, dia bisa mengurangi si galat ini. Nah, maka dia akan meningkatkan kemampuan prediksinya, misalnya dari R square-nya gitu ya. Nah, kelemahan dari banyaknya jumlah variabel independen itu juga ada, yaitu hubungan yang lebih kompleks antar variabelnya. Misalnya ini multikolinearitas. Multikolinearitas itu adalah hubungan antar variabel independen dalam persamaan model. Jadi ketika kita punya lebih dari satu variabel independen, ternyata kok variabel independennya juga punya hubungan gitu ya, satu sama lain. Misalnya X1 ini dipengaruhi oleh X2. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, menyebabkan ini multikolinearitas. Mari kita lihat untuk kasusnya. Nah, jadi pada bab sebelumnya kita kan sudah mempelajari penerapan regresi linear sederhana ini untuk memprediksi indeks kualitas udara ya, berdasarkan jarak ke taman kota. Nah, pada kasus tersebut kita menemukan bahwa IQ dapat diprediksi dengan baik menggunakan jarak ke taman kota. Nah, tapi kita juga menyadari bahwa selain jarak, ada faktor lain juga yang bisa berpengaruh terhadap si IQ tersebut. Misalnya jarak ke kawasan industri atau tutupan vegetasi. Ya, tentu saja ya, kalau dia dekat ke taman tapi di sebelahnya ada industri yang polutif, ya indeks kualitas udaranya pasti akan turun gitu ya. Kemudian kalau tutupan vegetasinya juga rendah di sekitarnya, nah pasti IQ-nya juga akan menurun. Nah, interaksi antara tiga variabel independen ini ya, jadi kalau kita gambarkan IQ tersebut ada pengaruh dari jarak ke taman, kemudian ada industri, jarak ke industri, ya industri, kawasan industri polutif gitu ya, dan ada juga tutupan vegetasi. Nah, ketiga variabel ini, independen ini, itu mempengaruhi variabel IQ secara bersamaan gitu. Nah, maka kalau kita buat hubungan antara IQ dengan tiga variabel independen tersebut, kita bisa menotasikan aturan atau persamaannya sebagai berikut. Jadi ada variabel independen IQ. Ingat sekali lagi, ini adalah variabel metrik ya, sebagaimana yang diperlihatkan oleh hubungan ini ya. Ini satu variabel dependen. Apa tingkat pengukuran variabel dependennya? Metrik. Nah, maka IQ itu harus dalam angka. Nah, nilai IQ ini dipengaruhi oleh berapa besar konstantanya atau intercept ya. Istilah lainnya intercept, tadi sudah kita sebutkan juga. Kemudian ada pengaruh dari jarak ke taman, itu kita pakai koefisiennya beta 1. Kemudian jarak ke kawasan industri beta 2. Nah, tutupan vegetasinya kita ambil istilahnya vegetasi, yaitu beta 3 dan oke, di sini ada tambahan ya. Jadi totalnya di sini ada 4 variabel independen. Nah, ini ada zona ya, zona fungsi lahan itu apa di dalam situ. Nah, maknanya di sini masing-masing beta ini punya makna. Nah, kita akan lihat ya. Beta 0 ya atau konstanta. Ini artinya adalah IQ, nilai IQ ketika semua variabel independen itu bernilai 0. Jadi ketika tidak ada pengaruh dari jarak taman, pengaruh ke kawasan industri, pengaruh ke vegetasi, dan pengaruh dari jumlah zona, nah itu adalah nilai IQ yang dasar gitu ya, tanpa pengaruh dari keempat variabel. Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 gitu ya. Nah, ini beta 1 koefisien regresi untuk variabel jarak taman gitu ya. Nah, di sini beta 1 ini punya makna. Kalau perubahan nilai jarak ke tamannya itu bertambah 1 unit, maka kita
bisa memprediksi perubahan nilai IQ-nya itu akan bertambah sebesar ya beta 1. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita ganti nilai jarak taman ini dengan 1 ya, sementara yang lainnya 0, berarti kan di sini ada perubahan sebesar IQ sama dengan beta 0 tambah beta 1 saja, betul kan ya? Karena ininya kan 1, nah yang lainnya 0. Nah, maka dia akan berubah sebesar beta 0, beta 1, sorry. Kalau dia bertambah 1, maka IQ sama dengan beta 0 ditambah 2 beta 1. Nah, maka perbandingannya di sini kalau dia naik 1, maka nambahnya 2 gitu ya. Oke, kalau misalkan ini tidak kita masukkan ya, kita abaikan gitu ya. Hubungannya pure antara beta 1 dengan IQ saja. Nah, itu maksudnya. Jadi koefisien itu adalah besar perubahan nilai variabel dependen ketika nilai mana ya? Variabel independennya berubah 1 unit. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian nanti ditanya bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, kalian cukup lihat betanya atau koefisiennya seperti itu. Nah, itu ya. Jadi untuk yang lainnya juga sama, jarak industri, vegetasi dan zona seperti itu ya. Nah, di sini perlu diperhatikan juga ya, bahwa nilai dari variabel independen di sini juga merupakan nilai dari variabel metrik. Kenapa? Karena tadi saya bisa mengalikan dengan B1. Kalau ada perkalian, maka di sini harus angka ya. Nah, ini semuanya metrik. Pastinya. Nilai vegetasi juga metrik. Nah, bagaimana dengan yang zona? Zona di sini nilainya ada perumahan, komersil atau industri. Nah, ini kan bukan metrik. Nah, bagaimana dia bisa berpengaruh terhadap IQ? Nah, ini kita akan bahas di bagian selanjutnya. Oke, sini apa lagi ya? Nah, itu ya yang dimaksud dengan koefisien dan konstanta pada persamaan regresi linier berganda. Nah, di sini ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam regresi linier berganda. Nah, karena ada banyak ada banyak variabel independen yang terlibat, maka ada dua hal penting yang perlu diperhatikan agar model tetap valid dan dapat diinterpretasikan dengan baik. Yang pertama itu namanya multikolinearitas ya, yang merupakan hubungan antar variabel independen dalam persamaan model. Dan ada adjusted R-squared yang merupakan ukuran kecocokan model dengan data. Kita masuk dulu hubungan antar variabel independen. Nah, jadi dalam persamaan regresi linier berganda, antar variabel independennya itu tidak boleh ada hubungan korelatif yang kuat. Nah, kalau ada, maka ini yang disebut dengan multikolinearitas. Multikolinearitas ini menyebabkan informasi yang diberikan menjadi redundant ya, atau berulang gitu ya. Ini juga berakibat model tidak dapat memisahkan kontribusi masing-masing variabel. Nah, hasilnya adalah koefisien regresi tidak stabil, nilai signifikansi atau uji T kemarin kita sudah lihat bagaimana dia berpengaruh atau bagaimana penafsirannya terhadap signifikansi pengaruh dari beta. Nah, ini tidak akurat jadinya. Kemudian interpretasi pengaruh tiap variabel bisa menyesatkan ya, karena ada pengaruh dari variabel lain. Nah, dan yang terakhir modelnya tampak baik secara keseluruhan, secara keseluruhan signifikan, tapi satu per satu variabelnya tidak signifikan.
Nah, misalnya kalau di konteks PWK ada kepadatan penduduk dengan kepadatan bangunan. Nah, kepadatan penduduk dengan kepadatan bangunan itu sering bekerja dalam arah yang sama ya. Jadi makin tinggi kepadatan penduduknya, biasanya kepadatan bangunannya juga makin tinggi. Nah, itu perlu dihindarkan untuk menempatkan dua variabel ini dalam satu persamaan. Oke, di sini ada kasusnya juga. Kita bisa lihat. Misalkan ada tiga variabel independen metrik yang digunakan. Yang pertama adalah jarak ke taman kota, jarak ke kawasan industri, dan persentase tutupan vegetasi. Nah, kita perlu membuat tabel korelasi silang terlebih dahulu. Nah, kalian sudah belajar di pertemuan sebelumnya bahwa korelasi untuk dua variabel metrik itu bisa menggunakan Pearson's R atau Spearman's Rho ya. Nah, tapi karena di sini yang digunakan adalah metrik rasio, maka biasanya digunakan Pearson's R. Nah, ini adalah nilai Pearson's R yang didapatkan. Jadi jarak taman dengan taman, jarak industri dengan industri, variabel yang sama pasti nilainya 1 kan. Nah, kemudian di sini ternyata ada nilai yang besar juga, yaitu jarak industri dengan jarak taman. Nah, katakanlah kotanya itu sangat tertata ya. Kalau dia jarak industrinya dekat, maka tamannya bakal dikit sehingga jarak ke tamannya itu jauh, taman terdekat. Tapi kalau dia banyak taman, maka di sekitarnya pasti tidak ada industri. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka dia mengakibatkan hubungannya itu kuat. Nah, tapi berlawanan. Nah, ini adalah tanda dari multikolinearitas ya. Jadi, misalnya ya kalau seperti ini, jarak industri dengan jarak taman itu tidak bisa ditempatkan di persamaan yang sama. Kalau kondisi seperti itu, maka persamaan ini tidak bisa dipakai. Nah, selain dari tabel korelasi silang, ada juga ukuran yang namanya Variance Inflation Factor atau VIF. Nah, VIF ini mengukur seberapa besar variansi dari koefisien regresi meningkat akibat adanya multikolinearitas. Di sini kita tidak mendalam ya, kita hanya melihat bagaimana nilai VIF itu bekerja. Nah, yang dimaksud dengan dia mendeteksi ada multikolinearitas itu kalau nilai VIF-nya lebih dari 10. Nah, jadi kalau dihitung VIF-nya maka hasilnya adalah segini ya, 48,3, 48,25. Nah, ini adalah dua variabel yang bermultikolinearitas, berkorelasi. Nah, selanjutnya kita lihat ke variabel independen yang bertingkat pengukuran non metrik ya. Untuk adjusted R square itu sebenarnya akan dibahas di bagian selanjutnya ya. Jadi kita masuk ke bagian yang lain dulu. Nah, seperti tadi, kalau masih ingat, itu ada variabel zona ya, yang mempunyai 3 nilai ya, yaitu permukiman, komersil, dan juga industri. Nah, ini bukan variabel metrik karena ini kategoris ya. Walaupun saya beri kode 0, 1, 2 misalnya, nah 0 ini bukan artinya nilainya 0. Ya, bukan artinya nilainya 1 dan seterusnya. Maka di sini kita akan menggunakan variabel dummy istilahnya. Nah, variabel dummy itu adalah variabel yang hanya memiliki nilai 0 dan 1. Kalau dalam pemrograman kalian mengenalnya dengan istilah boolean ya, atau true or false. Nah, itu adalah yang disebut dengan variabel dummy.
Nah, kita akan lihat bagaimana kita mengolah variabel-variabel non-metrik menjadi variabel dummy seperti berikut. Nah, ini tadi ya, ada zona, ya, ada perumahan, komersial, dan industri. Untuk dapat memasukkan variabel ini ke dalam model regresi, kita perlu mengubahnya menjadi variabel dummy. Tuh ya, gimana cara mengubahnya? Pertama, kita akan membuat 3 variabel baru berdasarkan kategori. Jadi, dari satu variabel zona, tadi saya sudah keburu hapus, yang dia punya 3 kategori, perumahan, komersil, dan industri. Maka 3 kategori ini menjadi masing-masing satu variabel dummy gitu ya. Bagaimana kalau kategorinya lebih dari 3? Ya berarti variabel dummy-nya ada lebih dari 3. Bagaimana kalau variabel kategorinya ada 2? Nah, maka nanti kita akan lihat ya. Ya, variabel dummy-nya bisa jadi 2. Nah, kemudian kita akan tetapkan satu variabel sebagai kategori sebagai kategori referensi gitu ya. Nah, kategori referensi ini ditulis di tabel paling bawah dan paling ujung. Begitu. Nah, kemudian untuk kategori yang sama kita beri nilai 1 dengan variabel dummy-nya gitu ya. Jadi kalau variabel dummy-nya itu perumahan, kemudian kategorinya juga perumahan, maka nilainya kan 1. Nah, ketika di variabel dummy komersial, dia bukan komersial, maka nilainya 0. Kemudian di variabel industri, karena ini perumahan, nilainya 0. Komersial, di variabel perumahan, tidak sama. Ini komersial, bukan perumahan, maka nilainya 0. Tapi di komersial, variabel dummy komersial, nilainya 1 karena sama. Di industri nilainya 0. Industri juga seperti itu. Dia hanya bernilai 1 kalau dia di industri. Nah, belum selesai. Kita lihat dulu. Kita pusatkan pembahasan di 2 kolom pertama ya, yaitu komersial dan perumahan. Di baris terakhir, kategori industri, nilai pada 2 variabel itu adalah 0 secara persamaan. Nah, ini ya, D perumahan, D komersial. Kita fokuskan ke sini. Nilai industri di kedua variabel dummy perumahan dan komersial ini adalah 0 gitu ya. Nah, kalau nilainya 0 di dua-duanya, maka kita tahu karena tadi kita punya kategorinya 3 dan kita punya variabel dummy-nya 2, perumahan dan komersial, maka kategori ketiga pasti kondisinya adalah semua nilai variabel dummy-nya 0. Seperti itu. Nah, maka penambahan variabel dummy industri itu menjadi berulang alias tidak perlu. Ya, kita tidak perlu variabel tambahan untuk menunjukkan yang bernilai 1 untuk menunjukkan dia kategori yang tadi, kategori referensi. Nah, maka variabel dummy itu akan berjumlah sebanyak kategori yang ada dikurangi dengan 1. Jadi kalau ada 3 kategori variabel non-metrik, maka dia menjadi 2 variabel dummy. Kalau dia ada 10 misalnya kategori variabel non-metrik, maka dia akan menjadi 9 buah variabel dummy. Nah, jadi itu yang kita perlu perhatikan atau pahami dalam mengolah variabel non-metrik sebagai variabel independen. Nah, ini kalau ada tambahan begitu ya. Misalnya ada taman, nah ini ilustrasi yang sama. Nah, sekarang industri itu kita perlu variabel dummy industri gitu ya. Nah, sementara taman kita tidak memerlukan variabel dummy taman karena nilai taman ini pasti 0 di semua variabel dummy yang sudah
ada gitu ya, di 3 yang sebelumnya sudah ada. Nah, bagaimana kaitannya dengan persamaan regresi? Jadi kalau kita menjabarkan misalnya variabel dummy ini kita jadikan beta 1 dan beta 2, maka maknanya berubah. Kalau tadi jarak taman pertambahan 1 unitnya itu akan menghasilkan beta 3 nilai IQ, dia akan mengubah nilai IQ sebanyak beta 3, maka kalau dia variabel dummy itu adalah perubahan nilai IQ ketika variabel dummy-nya bernilai 1 atau ketika observasinya berada di zona perumahan. Nah, itu yang menjadi makna dari variabel dummy. Jadi, kalau ini adalah ya perumahan. Ya, kalau dia adalah zona perumahan, maka variabel dummy perumahan pasti bernilai 1. Sementara variabel dummy komersial pasti bernilai 0 begitu. Maka akan hanya ada satu variabel dummy yang aktif. Nah, itu adalah makna dari variabel dummy ya, berserta koefisiennya. Ya, jadi kesimpulannya variabel kategorik akan menjadi variabel dummy dengan jumlah kategori dikurangi 1, gitu ya. Nah, sementara kategori yang tidak termasuk ke dalam variabel dummy-nya itu adalah kategori referensi namanya. Oke. Jadi kita sudah belajar bagaimana memaknai variabel dummy. Maaf itu WA saya ya, bukan WA kalian. Maaf kalau agak ada yang terpereng tadi. Kita matikan dulu, padahal udah dimatiin ya. Ya. Nah, selanjutnya adalah mencari koefisien variabel independen regresi linear berganda. Nah, kalau kemarin kita sederhana ya, hanya membuat tabel gitu ya. Ini Y, ini X gitu ya. Kemudian kita buat dia menjadi rata-rata, kita kemudian kurangkan gitu ya, sederhana. Hanya ada dua kolom yang terdiri atas satu kolom variabel dependen dan satu kolom variabel independen. Tapi di sini ketika kita sudah berhadapan dengan lebih dari lebih dari satu variabel independen, maka kita perlu operasi matriks. Nah, untuk mencari si nilai betanya. Betanya juga akan berupa matriks, yaitu untuk masing-masing variabel independen. Nah, tapi karena kita di sini tidak membahas secara dalam, karena kita adalah perencana, kita pemakai ya, bukan pengurai. Nah, maka kita lewati ya. Kita lewatkan si pembahasan untuk penurunan rumus beta tersebut. Maka di sini kita perlu menggunakan perangkat lunak seperti R, SPSS, Stata atau Python ya. Nah, itu disinilah dia beraksi. Oke, selanjutnya kita masuk ke diagnosis ya. Nah, kalau kita menggunakan lebih dari satu variabel independen, kita bisa menghasilkan beberapa alternatif model regresi. Maksudnya bisa saja kalau misalkan kita punya 3 variabel atau 4 lah ya. 4 variabel independen seperti tadi, maka kita bisa membuat persamaan regresinya itu menjadi misalkan A, B, X1, A tambah B, X2. Itu yang sederhana ya. Atau kombinasi antara B1, X1, B2, X2. Atau A tambah B2, X2 ditambah B3, X3, dan seterusnya dengan jumlah kombinasi yang sangat banyak tentunya. Nah, di sini kita butuh diagnosis. Bagaimana
model yang kita hasilkan seharusnya. Apakah semuanya bagus atau mana yang paling bagus di antara semua kemungkinan yang ada. Oke, yang pertama ya ini ya. Mana model yang terbaik ya, istilahnya itu best fit model. Nah, pemilihan model yang best fit itu disesuaikan berdasarkan keseimbangan antara kualitas prediksi, signifikansi model, dan juga signifikansi variabel independen serta kesederhanaannya. Nah, kita pertama masuk dulu ke uji asumsi klasik ya. Jadi dalam regresi linear sederhana itu juga ada uji asumsi klasik. Nah, ini adalah sebelum kita melakukan uji atau melakukan analisis regresi linear ya. Yang pertama kita memastikan pola linearitas, kita memastikan tidak ada pola melengkung pada model. Bisa diperiksa menggunakan plot residual versus fitted-nya. Jadi residual ini adalah error ya, galat dari nilai asli Y asli dikurangi Y prediksi gitu ya. Nah, kalau ada pola melengkung maka dia bukan pola linier. Kemudian ada normalitas residual, jadi galatnya itu terdistribusi normal ya. Ini bisa menggunakan uji Shapiro-Wilk gitu ya. Nah, ini adalah uji hipotesis. Kalau dia hipotesis nolnya itu gagal kalau uji hipotesisnya gagal ditolak, maka galatnya terdistribusi normal karena p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Non multikolinearitas ini tadi kita sudah pelajari menggunakan VIF atau dari tabel korelasi silang. Nah, ini ada homoskedastisitas, variansi galat konstan gitu ya. Nah, ini sama dilihat dari linearitas juga. Kalau polanya itu misalkan ini prediksi, ini residual gitu ya. Nah, ini adalah garis prediksi. Nah, kalau sebarannya tersebar seperti ini ke bawah, nah maka ada pola heteroskedastisitas namanya. Kalau yang homoskedastisitas itu seimbang dia, atas bawah sama. Nah, itu homoskedastisitas. Kemudian ada non autokorelasi, jadi galat antar observasi bebas. Nah, ini kalau kita menggunakan data deret waktu atau time series, nah ini bisa terjadi autokorelasi. Misalnya karena misalnya penjualan, misalnya kita mendapatkan keuntungan atau nilai penjualan yang tinggi di hari ini. Nah, besoknya karena banyak yang tahu, karena informasi yang sudah tersebar, maka nilainya makin naik gitu. Pada hari berikutnya seperti itu, promosinya gencar, jadi makin naik. Nah, itu menunjukkan ada auto korelasi. Observasi nilai penjualan di hari pertama itu terkait dengan penjualan di hari kedua, begitu juga sebaliknya. Nah, maka di sini kita tidak bisa gunakan regresi linier. Nah, ini ujinya adalah uji Durbin-Watson namanya ya. Nah, ini ada nilainya yaitu antara 1,5 sampai 2,5. Nah, kemudian kualitas prediksi. Ini ada Nah, tidak ada uji asumsi klasik ya. Ya, kita lanjutkan ke kualitas prediksi ya. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai adjusted R-square. Kualitas prediksi ini diterangkan oleh koefisien determinasi ya. Nah, yang diterjemahkan menjadi R-square. Nah, kenapa di sini ada kata adjusted? Nilai R-square itu pada dasarnya akan selalu meningkat ketika jumlah variabel independen dalam model itu bertambah. Nah, karena penambahan variabel independen itu selalu meningkatkan kemampuan model untuk menjelaskan variasi ya, atau variansi. Nah, jadi dia mengurangi porsi dari error. Nah, tapi karena
kita bisa saja menambahkan model terus menambahkan variabel independen terus-menerus ke model dan mendapatkan hasilnya si R square itu selalu meningkat, itu bisa berakibat tidak objektif ya. Kita bisa saja memasukkan variabel independen yang sebenarnya tidak terlalu berkaitan dengan variabel dependennya, tapi nilai R square-nya akan tetap lebih besar. Nah, sehingga untuk membandingkan apakah penambahan suatu variabel independen itu menambah kualitas prediksinya, penambahan satu variabel independen menambah kualitas. Nah, inilah yang kita lihat atau kita uji menggunakan si adjusted R square. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada signifikansi model ya. Oke, silakan kalian mungkin baca saja ya. Nah, saya akan masuk langsung ke studi kasusnya supaya kalian bisa pause dan juga nanti perhatikan ke pembahasan. Nah, kita akan aplikasikan prinsip evaluasi dan seleksi stepwise namanya ya. Jadi bertahap gitu. Kemudian kita akan lihat mana model yang paling bagus. Nah, ini saya akan tampilkan script dari R-nya ya. Kita menggunakan R di sini untuk melihat bagaimana output dari program gitu ya. Ini yang akan kita sering lakukan gitu ya. Kita buat dulu model regresi penuh ya. Kita buat semua model. Kita buat model dengan semua variabel independen. Jadi IQ ada jarak taman, jarak industri, vegetasi, dan zona. Itu ya. Nah, zona ini sudah kita buat menjadi komersil dan perumahan. Ini sudah jadi variabel dummy. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, jika dicermati pada output model penuh, nilai p-value untuk variabel jarak industri jauh lebih besar, adalah 0,471 gitu ya. Jauh lebih besar dari Galat 0,05. Nah, ini berkaitan dengan signifikansi variabel independen ya, uji T-nya. Jadi variabel independen itu punya uji signifikansi. Uji signifikansi variabel gitu ya, ada hipotesis kosongnya. Koefisien variabel itu sama dengan 0 secara statistik sebenarnya. Nah, kalau nilai p-value, kalau p-value-nya kurang dari 0,05, maka kita bisa menolak hipotesis kosong ini. Tapi kalau nilai variabel, kalau nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka kita gagal menolak hipotesis 0 ini. Yang artinya kita menganggap koefisien variabel tersebut sebenarnya itu 0. Jadi artinya kalau variabel independen koefisiennya 0, tidak ada pengaruh. Nah, maka di sini jarak industri itu sebenarnya secara statistik tidak berpengaruh gitu. Nah, ketika kita lihat uji signifikansi secara keseluruhan, nah maka kita bisa lihat di sini p-value dari F statistiknya atau uji signifikansi secara keseluruhan, yaitu seluruh variabel independen, yaitu artinya dalam cakupan model, itu semuanya signifikan. Jadi hubungan antara keempat variabel ini emang bagus kok untuk memprediksi si IQ. Nah, tapi kok di sini ada yang tidak tidak efisien ya, sorry maksudnya. Nah, tidak signifikan maksud saya. Nah, tidak signifikannya si variabel jarak industri ini dikarenakan adanya multikolinearitas jarak industri dengan jarak taman tadi ya di awal yang kita punya, yaitu negatif 0,99. Nah, untuk menghindari adanya seperti itu, kita perlu
mencari model yang paling parsimoni atau model yang paling sederhana, ya. Dia paling optimal, sederhana tapi eh, kemampuan prediksinya juga besar. Nah, kita di sini menggunakan stepwise namanya ya. Nah, ada nih. Nah, ini kebuka ya. Nah, fungsi step ini ya bisa kalian baca di sini kalau diklik. Nah, di sini model stepwise gitu ya. Nah, model stepwise mengevaluasi setiap variabel berdasarkan uji kontribusi. Nah, sehingga di sini dia otomatis mengeluarkan jarak industri gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana perubahan positif dari model-model variabel independen yang ada di model ini. Yang pertama, signifikansi variabel independennya secara individu ini semuanya sudah kecil ya. Nah, ini ada yang kurang dari 0,00016 kali ya. 2 0,00007 kali 123 0,0163. Nah, ini semuanya jadi signifikan secara statistik. Maka ada pengaruhnya nih jarak taman, vegetasi, zona komersil, zona perumahan. Kualitas prediksinya di mana ini ya? Adjusted R-square-nya ini adalah 0,959. Nah, ini prediksinya juga tetap bagus ya. Nah, kemudian signifikansi model secara keseluruhan, nah ini juga kecil, menunjukkan bahwa apa ini? Uji signifikansi model ya, hubungan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependennya itu berarti ya. Variabel independen seluruhnya ini maksudnya. Gitu. Jadi sebenarnya sama saja ya dengan dengan uji signifikansi model pada regresi linear sederhana seperti itu. Nah, jadi di situ ya perbedaannya. Kita bisa lihat bahwa ada sedikit perbedaan dari jumlah variabel independen, tapi pembahasannya memang menjadi tidak sederhana jadinya. Ada banyak yang kita lihat seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah mempelajari apa itu perbedaan regresi linear sederhana dengan berganda, lalu kemudian melihat bagaimana variabel independen itu juga bisa tidak berupa variabel metrik di model kita, dan kita sudah melihat bagaimana diagnosis atau pengujian kualitas dari model regresi linear berganda, yaitu memasukkan adjusted R-square, dan juga ada perbedaan dari uji signifikansi untuk variabel-variabel independennya. Nah, di sini untuk soal evaluasinya ada sebuah persamaan regresi linear ya. Nah, silakan kalian jawab apa perbedaan dari kedua model ini ya. Kalian bisa pertama lihat dari model yang digunakan untuk peneliti pertama dengan kedua itu apa, lalu makna dari variabel yang diteliti. Nah, ini yang di kedua gitu ya. Bagaimana perubahan variabel tingkat penggunaan transportasi umum dengan variabel-variabel yang digunakan untuk memprediksi. Sekian untuk penjelasan materi tentang regresi linear berganda. Saya harap bisa kalian pahami dengan baik dan juga kalian bisa terapkan. Terima kasih untuk perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.